Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Leonardo DiCaprio. Kali ini saya akan memberikan tips sekaligus penjelasan tentang penerapan budaya 5R dalam dunia kerja. Yang tentunya penjelasan kali ini tidak kalah penting karena penjelasan kali ini menyangkut dengan masa depan kita. Ketika kita berada di dunia kerja, penjelasan saya kali ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk diterapkan dalam lingkungan kerja nanti. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Yaps, itulah sedikit informasi tentang biodata saya. Saya yakin teman-teman pasti penasaran dengan penjelasan saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Sebelum masuk, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dalam sebuah industri, pasti tidak luput dari sebuah permasalahan, khususnya permasalahan mengenai inventaris material dan kebersihan lingkungan kerja. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam industri diantaranya waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mencari dokumen di tumpukan file yang tidak teratur, peningkatan produktivitas tidak terlihat jelas karena pabrik yang kotor dan jorok, operator yang kesulitan mencari peralatan ketika melakukan produksi, dan karyawan yang tidak bisa bekerja maksimal karena lingkungan kerja yang suram dan rawan kecelakaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan penerapan budaya 5R dalam lingkungan kerja. Nah, pasti teman-teman mulai bertanya-tanya, apa itu budaya 5R dan bagaimana penerapannya? Budaya 5R merupakan satu cara pengelolaan tempat kerja agar selalu rapih dan bersih sehingga dapat tercapai produktivitas dan efisiensi yang tinggi dalam sebuah perusahaan. 5R sendiri terdiri atas ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Harus sesuai urutannya ya teman-teman. R yang pertama, ringkas. Artinya, kita harus dapat membedakan antara mana barang yang diperlukan, barang yang perlu disimpan, dan barang yang tidak perlu serta harus dibuang. Dalam budaya ringkas, terdapat 4 kriteria pemilihan barang, yaitu yang pertama needed atau barang yang masih diperlukan saat ini. Kemudian yang kedua ada kept atau barang yang tidak diperlukan saat ini sehingga perlu untuk disimpan. Yang ketiga ada unneeded atau barang yang tidak diperlukan dalam waktu dekat. Dan yang keempat ada thrown out, yaitu barang yang tidak digunakan lagi sehingga harus dibuang. Tujuannya adalah untuk menciptakan keleluasaan dalam bekerja dan kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak dipakai. Kemudian R yang kedua yaitu rapi. Artinya kita harus bisa mengatur tata cara penyimpanan barang yang penting agar setiap orang mudah dalam menemukan, menggunakan, dan mengembalikan barang-barang tersebut. Tujuannya adalah agar kita mudah mengetahui lokasi penyimpanan barang dengan cepat, mempermudah dalam pengambilan barang, dan juga mempercepat penyimpanan kembali. Dalam penerapan budaya rapih, terdapat 3 poin utama yang biasa disebut dengan 3 Isai Point. 3 Isai Point terdiri atas Isai to Find, Isai to Use, Isai to Return. Isai to Find artinya kemudahan untuk menemukan barang. Isai to Use artinya kemudahan untuk mengerjakan setiap aktivitas karena tersedianya barang yang dibutuhkan. Isai to Return artinya kemudahan untuk menempatkan barang kembali pada tempatnya. Selain itu, dalam budaya rapih juga terdapat pola pengelompokan barang. Yang pertama, pola seragam, artinya barang yang sama dikelompokkan pada tempat yang sama. Yang kedua, pola fungsional, artinya pengelompokan barang berdasarkan fungsi. Jadi, meskipun barangnya berlainan tetapi fungsinya sama,
maka akan ditata pada tempat yang sama. R yang ketiga adalah resik. Artinya, kita harus bisa selalu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan tempat kita bekerja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembersihan lingkungan kerja secara berkala. Kegiatan pembersihan tersebut dapat berupa menyapu lantai, mengelap mesin, dan membersihkan kotoran agar lingkungan kerja tetap bersih dan rapi. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang bersih dan terang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan mencegah agar perlengkapan kerja tidak cepat rusak. R yang keempat yaitu rawat. Rawat artinya kita harus bisa selalu konsisten dalam menciptakan, memelihara, dan melaksanakan kegiatan 3R sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan dalam kondisi tetap baik, menjaga agar alat kerja selalu siap pakai, menjaga mutu hasil kerja, dan mencegah pekerjaan sia-sia dan terbuang. Di dalam budaya rawat dikenal dengan 3 prinsip tidak, yang terdiri atas yang pertama itu tidak ada barang yang tidak diperlukan di sekitar kita. Yang kedua, tidak ada barang berserakan di sekitar kita. Dan yang terakhir, tidak ada kotoran atau sampah di sekitar kita. R yang kelima yaitu rajin. Artinya, kita harus bisa rajin dan disiplin dalam menerapkan budaya 4R sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan kedisiplinan pelaksanaan tahap 4R sebelumnya. Dalam budaya rajin, apabila proses kerja yang dilakukan menghasilkan kotoran, harus dengan cepat dibersihkan. Kita juga harus selalu mematuhi segala macam peraturan yang berlaku dalam industri. Dengan adanya aktivitas harian dan budaya dalam bekerja, maka sikap disiplin pun akan mudah ditegakkan. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya tentang penerapan budaya 5R dalam dunia kerja. Mudah-mudahan penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila saya ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa teman-teman tinggalkan komentarnya di bawah untuk jadikan pembelajaran kita bersama. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. See you again in the next video. Alright.